علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah. Malam ini sampai kita di malam yang kali mubalik. Separuh Ramadan kita lewati dan tinggal separuh lagi Ramadan 1440 Hijriah. Bulan yang dimuliakan dan sehingga banyak bonus yang ada di dalam bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum siyama. Allah datangkan kepada kalian satu bulan Ramadan, satu bulan yang bernama bulan Ramadan yang diberkahi. Diwajibkan pada kalian berpuasa pada bulan itu. Futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabul jahim wa sufidat asy-syarr. Di bulan itu kata Nabi, dibukakan pintu surga sebesar, dikunci neraka besar terapi dan dibelenggu syaitan. Untuk poin 1 dan 2 agaknya sudah kita amalkan. Kita berusaha sepanjang waktu siang dan malam untuk mengisi beribadah. Hujan banari, badai nari, itu tiba-tiba disuruh beribadah. Siang hari meskipun banyak godaan, satu persatu sudah banyak orang yang gugur, sehingga banyak orang yang merokok siang hari, kita tetap teguh dan kuat berpuasa. Begitu kita memperbanyak amal. Karena itu adalah bulan istimewa yang di bulan Ramadan Allah sediakan ruang dan waktu untuk pengampunan dosa. Sama dengan bertaubat, salah waktu kita ingat. Karena kita yakin salah satu kemuliaan bulan Ramadan adalah bulan diijabah oleh Allah. As-saimu hatta yuftir. Salah satu di antara doa orang yang tidak ditolak oleh Allah adalah orang yang berpuasa sampai juga buku. Memahami hadis hatta yuftir itu ada 3 penafsiran ulama. Satu, sejak dari waktu sahur sampai waktu syuruk. Yang kedua, sejak asar sampai maghrib dan berbuka. Yang ketiga, sepanjang hari dari pagi sampai berbuka. Afiliasi dia mana pendapat menurut kita yang lebih kuat, yang paling cocok dengan nama amalkan saja tuh. Sehingga ibadah utama dalam bulan Ramadan selain puasa dan baca Quran adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga dari keistimewaan Ramadan itu hancur diabaikan orang. Bahwa bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu. Apa makna wasufidati syayatin itu? Syaitan dibelenggu, yang membelenggunya itu nafsu wasura. Karena syaitan itu tak bisa berbuat sendiri. Karena syaitan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu hanya membisik-bisikkan. Ya karena itu syaitan baik salah sebuah kesuruh tagaknya di jalan. Mainnya kesuruh. Awas kalau kesuruh. Bentuk orangnya bisa dipegang fisiknya. Sudah syaitan itu kurang. Karena syaitan dalam makna makhluk berasal dari jin, iblis. Dia tidak akan nampak hanya yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi tentu ada syaitan dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Maka dari itu kita mesti berdasarkan isyarat Al-Quran memposisikan syaitan itu satu sebagai musuh yang awal. Mesti memposisikan syaitan sebagai musuh. Jangan menjadikan syaitan sebagai kawan. Anak syaitan itu kullu muta'amalin hati. Segala yang majak waktu raku ke Allah syaitan. Makanya kalau itu pasangan awal, kiranya waktu
durhaka ka Allah atau setan suami. Bantuannya dan durhaka. Minal jinnati wal ins. Kalau ada pasangan istri yang menyuruh awak jauh dari Allah, setan tu. Baru dia biar kata ibunya, "Qul alladhi sabasna alladhi yuwaswisu fi sadri." Baru kita baca auzubillah. Karena setan dalam bentuk orang. Adikku yang seringkali terabaikan di awal kepada itu. Padahal setan itu satu posisikan sebagai musuh. Yang namanya musuh tak boleh berteman dengan musuh. Karena musuh itu jelas target yang menyesatkan, menjatuhkan dan menghinakan gitu. Betapa banyak orang yang biasa-biasa akhirnya jadi pengikut setan dan durhaka ke Allah. Kalau pameo orang awak di negara kita, kalau aturan dibuat elok-eloknya, sedangkan pelaksananya udah elok, maka jadi tidak elok juga. Kalau peraturannya udah elok, orang yang menjalankannya itu baik, maka negara akan jadi baik. Pameo seburuk-buruk peraturan, kalau syaitan kalau malaikat yang menjalankan, maka peraturan itu berubah. Serancang-rancangnya peraturan, kalau yang menjalankan yang bermentalkan setan, maka diakal-akalinya peraturan. Itulah bukan dari ibu di antara makna yang menunjukkan setan mesti wajib musuh. Karena tidak ada orang yang bisa selamat dari wujudan setan. Kalau tidak karena rahmat dan kasih sayang Allah, maka saksi awak sadar. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Satu itu bagaimana menangkalnya? Kalau jauh dari Allah itu setan. Sedang supaya misal kalau galih bisu dan tabayang dia sedang bersama setan. Kalau awak besok kalau awak dikatui orang tadi siang atau setan bisa tahu. Kau jangan rahimahullah, awak tak boleh bawa dari rumah posisikannya seperti itu. Karena karajonya menjauhkan itu dari Allah. Yang kedua bawa dari ibu, jangan kita ikuti langkah setan itu. Karena setan itu sudah berjanji, la aqudanna lahum siratal mustaqim wa la ughwiyannahum ajma'in. Benar-benar kata setan akan menyesatkan manusia semuanya. Istadonya disesatkan Allah, semakin saleh loh setan yang diutus. Kalau pareman setan, pareman lo setan. Kalau taat lo setan. Kalau banyak godaan bapak dari kawan yang taat, banyak cobaan kawan yang saleh, banyak cobaan semakin rajin bapak, dan jangan bayangkan Allah biarkan kita lampir keseluruhan. Ada di tangan cobaan yang berat. Itulah setan yang membisikkan yang itu sebegitu berlaku. Kisah yang masyhur meskipun diperdebatkan kesalahannya adalah kisah Barsisa, seorang yang beribadah 60 tahun di tempat rumah ibadahnya, di rumah ibadah agama di Bani Israel sebelumnya. 60 tahun beribadah, diutuskan untuk seorang anak gadis. Akhirnya lupa dari ibu karena rayuan setan, akhirnya terjadi maksiat. Hamil anak bukan. Lalu ambil ketika hamil, ada bahan bunuh senyum. Tidak akan tahu orang anakku kau bunuhkan. Apa namanya, kuburkan saya di bawah rumah ibadahnya. Tapi kehebatan setan membisikkan luka keluarganya. Kenapa saudara melihat? Di mana hilangnya? Ada dugaan situ, sampai akhirnya terbuka kepada ibu-ibu. Ketika rahim diketahui membunuh, Barsisa membunuh anak itu. Bapak dan ibu-ibu, apa katanya? Kini engkau selamat apa tidak? Kalau ingin selamat, satu saja pasti selamatkan. Apa itu? Sembah. Kalau engkau sembah, engkau selamat. Akhirnya Barsisa orang yang saleh, orang yang rajin ibadah, kamu akhirnya dihadapan setan pada diri. Akhirnya dan itu yang terjadi Bapak dari ibu dalam kehidupan kamu. Sehingga kesalehan itu tidak menjamin itu selamat dari bisikan setan. Karena sudah disumpah saktinya. Apa mintanya?
adni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umur saya sampai hari nanti berbangkit. Mana engkau di mana engkau panjang umur? Jawabannya sederhana. Saya akan kamu sesatkan manusia dari jalan yang benar. Allah katanya kepada dirimu dalam surat 7 ayat 17 surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Katanya, kata setan, kamu akan datangi manusia dari muka. Apa maknanya? Ibau nyawa ke jalan yang salah. Inyo dan membisikan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Lalu mana lagi? Wa min khalfihim, dari belakang didorong nyawa ke jalan yang salah. Ada orang salat tarawih menceluk terompa. Tapi kenapa ada jamaah tarawih yang hilang terompanya? Itu tadi setan sedang bermain. Oh, kamu diterompa persis lo warna yang kuning mencari kan, baru lo bermain. Habis aja setan. Seorang salat. Kalau tiba di rumah, baca lo apa mampu. Sia yang setan bulan Ramadan. Kenapa kok bisa pada itu setan? Maka kalau ada kejahatan yang terjadi, apapun bentuknya, itu kontribusi setan sangat besar. Maka dari itu, wasufin dari setan terbelenggu dari apa? Dari diri awak yang mampu jaga diri dengan baik. Waduh, bisikan yang salah capek awak baca ta'awuz, baca Allah Akbar, beribadah ke Allah, baca Al-Quran. Setan bapak dan ibu-ibu tentu dari satu persatu dan dari Allah. Tapi apakah Yohana lagi? Tidak. Bukan banyak off karena juga seminggu. Apakah puluhan orang tersebut? Kita tidak pernah off dari itu. Masuk dari gereja. Awak lalu dia jauh. Awak makan dia perlu. Awak ibadahnya dia perlu. Aku kepada ibu-ibu. Kalau orang bakawan bersetan, maka nanti bakal lintinlah bersama-sama. Baik, teman dari ibu yang ketiga dilarang oleh Allah adalah jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Surat ke-24 An-Nur diingatkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwat. Ayolah beriman dan ikuti langkah setan. Indikator isyaratnya orang itu setan. Setan itu nyuruh orang melakukan keji dan mungkar. Al-fahsya buat mungkar dua istilah yang seringkali tercampur di makna. Kalau boleh kita gabungkan kedua kata itu maknanya tiga saja. Bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan kebiasaan yang baik di manusia. Nah, kalau bertentangan dengan tiga-tiga buah itu fahsya dan mungkar. Bapak dari dulu hadirin bapak, itu kerja setan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang salat pindah surau, nampak ini Sarawak orang di belakang sana. Ada orang kayak Sarawak kan, jalan anak belakang. Ciloknya Sarawak orang. Masa pindah surau mencuri? Masa ada orang ke surau, nanti CCTV dulu ingin mencelok kontak? Masa ada? Kenapa setan ada dia? Kenapa kau ada orang kaya, lah kayu itu, dicidoknya itu uang negara. Kenapa kau bisa setan tak pernah dia? Kau besok awak yang mampu membelenggu setan selama bulan Ramadan, itu lanjutkan sesudah bulan Ramadan. Wasi-wasi buat diserbu besok aras saya kaya mati kaya terjadi setan. Bahwa dari itu ada 6 langkah yang dikarajukan setan bisian kawan yang kita hati-hati 6 langkah. Langkah pertama menyuruh kafir, menyuruh melakukan apa kekafiran dan keluar dari Islam. Nomor 1 itu alhamdulillah selamat, itu tidak kafir. Karena orang kalau sudah kafir, setan nggak perlu lagi gaduh badan. Pokoknya orang kafir yang di luar Islam itu adalah aslinya. Kenapa? Karena mereka setan sudah selamat menyesatkan mereka. Karena orang kalau sudah kafir haram masuk surga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Salamun dalam neraka. Bapak dan ibu dalam hadis yang sahih dikatakan Nabi, adab yang paling ringan di akhirat itu
Allah sorongkan aroma api. Ketika dipakai, manggalaga utang langsung bagaikan air yang mendidih di atas tungku yang sangat panas, manggalaga api. Ayatnya begitu. Akhirnya baik itu otak orang yang terbakar karena dosa bala biasa kita indah dapat syafaat dari Allah dan Rasul. Yang kedua langkahnya adalah disuruhnya awak mengajukan pekerjaan bid'ah. Kenapa kau ikut langkah kedua? Karena orang kalau suku bid'ah, yang sesat, yang menyesatkan, itu bahayanya. Ada orang yang senang kerja bid'ah, membuat dan tak ada di agama, itu yang diselesaikan. Orang banyak hari ini diproduksi orang karajo bid'ah itu yang dipandang itu sebagai syariat dalam beragama. Dan ketiga, disuruh juga karajo dosa besar al-kabair. Para banyak macam dosa besar, banyak sangat. Al-Kahfi sebutkan 76 dosa besar. Jawab sedangkan dosa besar syirik, mencuri, berzina, gitu kan, riba, itu sakit tipu. Banyak dosa. Al-Kahfi sebutkan 76 macam dosa besar. Ikut disuruhnya setan mengajarkan. Bila mana dan ikut tak tahu di dalam disuruh dengan kambing, disuruh nyawa banyak melakukan dosa kecil. La sabirata ma'al istighfar wala kabirata ma'al istighfar. Ada dosa ketik, kalau dosa ketik kau berketerusan. Bangunan dosa ketik. Tapi tidak ada dosa besar yang besar bila mana ini dengan istighfar minta ampun sama Allah. Kalau nak kampe kau tak tahu juri dono, asuran kali mulai disuruhnya awak senang mengerjakan pekerjaan mubah. Abi hari buat mubah tu. Karena juga awak bapak dari ibu-ibu, bapak umur setengah jam supaya 3 minit. Itu setan. Kalau bapak ada khusyuk salatkan. Tapi kalau salat bapak khusyuk. Kalau ada orang yang ibadah, apa ibadah? Tunggu sebentar salat dulu. Kalau ibadah, Allah bukan tujuh perlu minit. Itu kerja setan. Kenapa kau bisa ngabuburit pai jalan-jalan mata-matanya dari 2 jam sementara duduk di slow hampir 25 menit angin-angin pentakwakan batu setan. Puasa dia orang-orang. Nah, kalau senang buat kerja mubah, nggak senang bah kamu, itulah kesetan yang kelima. Dan yang terakhir bapak dan ibu-ibu, bila mana ada setan gagal juga, disuruh awak senang cenderung ke hal-hal yang sebenarnya tidak penting, buat dahulukan itu ketimbang yang penting. Kadang dia awak perlu baju kalau supaya kalau dah putih baju dah seluar kan, beda bajunya. Itu bapak dan ibu kerja setan membuat awak jauh dari Allah. Bapak dan ibu yang mesti bawa sepadai, ibu adalah diingatkan Allah ya kami khutuwati syaitan. Apakah setan betul-betul dibelenggu? Terbelenggu dengan hawa nafsu awak